Tapi gini Pak, sebelum saya kedua narasumber saya, karena tadi kita ngomongin soal apa namanya kasus dari pejabat pajak yang suka pamer harta, ini kan juga berkaitan dengan hal-hal yang mengurangi potensi pendapatan negara begitu ya. Sedikit kita melihat ke belakang beberapa kasus pejabat pajak yang bermasalah, entah itu gratifikasi atau hal lainnya, katakanlah gayus, kemudian ada angin Ridwan dan kawan-kawan. Nah, apa yang dilihat oleh Kementerian Keuangan di sini? Bagaimana reformasi perpajakan dilaksanakan? Mengapa masih banyak, tampaknya ya, mungkin Anda bisa simpulkan, apakah memang masih banyak para pejabat pajak yang nakal, yang sukanya main belakang atau kong kali kong dengan para pengusaha? Ya, terima kasih Mbak Ilona. Kalau melihat ke belakang di Kementerian Keuangan, kita melakukan reformasi khususnya perpajakan itu kan sudah lama sebenarnya sejak tahun Mhm. 2007. Dimulai dengan adanya reorganisasi dari kantor-kantor pajak, kemudian juga perubahan ada beberapa regulasi yang baru, termasuk juga penetapan standar operating procedure Mhm. yang tujuannya adalah untuk mengukur KPI atau Key Performance Indicator atau indikator kegiatan utama, sehingga nanti bisa kita lihat pencapaiannya seperti apa dan juga tingkat risikonya seperti apa. Dan Oke. kemudian juga ada pembentukan unit kepatuhan internal. Ya, ini Mhm. mungkin salah satu pelopor atau pionir ya di kementerian atau lembaga yang ada unit kepatuhan internalnya, dimulai dari Direktorat Jenderal Pajak. Mhm. Ini semua tentu saja gunanya adalah untuk tadi mengukur performance, tapi di sisi lain juga mengukur seberapa besar risiko yang harus ditanggung oleh pekerjaan tersebut, termasuk juga pekerjaan dan juga orang-orangnya. Dan Mhm. ini semua ada masuk dalam catatan-catatan kami, ada namanya Direktorat Kitsda, Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, di mana Mhm. mereka yang menjadi semacam penjaga gawang untuk kepatuhan internal dari para pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Dan kita Mhm. menerapkan sistem three lines of defense, Mbak Ilona. Yang pertama Oke. adalah pengawasan dari atasannya langsung. Mhm. Kemudian tadi dari Direktorat Kitsda ini yang memberikan kebijakan ataupun pemikiran-pemikiran terkait dengan bagaimana mengawasi para pegawai. Kemudian juga ada dari yang ketiga adalah dari Itjen, Mhm. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang mengawasi secara keseluruhan dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Nah, mungkin yang terjadi selama ini yang disampaikan oleh Mbak Ilona mungkin menjadi salah satu kelemahan kami. Mungkin ada beberapa titik celah ataupun tingkat risiko yang mungkin belum terpantau selama ini. Nah, ini mungkin yang menjadi PR kami bersama, dan dengan adanya kejadian ini semacam wake up call bagi kami, Ya. Mbak Ilona. Mhm. Terus terang Mhm. kami juga tadi sudah melakukan meeting dengan Pak Dirjen dan juga seluruh jajaran direktur untuk mencari kira-kira apa lagi risiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga kita bisa hindari secara duluan atau antisipatif, dan secara bersama-sama kita coba mitigasi risiko ini. Jadi ini sebagai pembelajaran juga, Mbak Ilona. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Frans.